Mungkin kamu benar, berdasarkan buku yang kita baca, seharusnya kita masuk materi tersebut. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita pada hari ini agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baiklah, sebelum kita memulaikan perjalanan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Doa akan saya pimpin menurut ajaran agama Kristen yang lain menyesuaikan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu dapat berkumpul kembali di ruangan ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar kami. Begitu juga Tuhan, berkati kami, bukalah pikiran kami, agar apa yang akan disampaikan dapat kami terima dengan baik. Begitu juga Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan materi, mudah-mudahan mudah dimengerti oleh kami semua. Kiranya Engkau berkati kekuatan kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami alaskan menang dalam tangan pengasih-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Eka yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengevaluasi materi kita pada minggu lalu kepada kalian. Nah, sebelumnya di sini apa ada yang bisa menyebutkan struktur teks prosedur? Saya Bu, struktur teks prosedur itu ada 4 Bu. Yang pertama itu tujuan, 2 itu bahan dan alat Bu, dan ketiga itu langkah-langkah, keempat penutup atau kesimpulan Bu. Ya, benar Rina. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, Ibu akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks laporan hasil observasi secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri umum teks laporan hasil observasi pada teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar secara tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mendaftar kalimat atau kata sebagai ciri teks laporan hasil observasi pada teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar secara tepat. Dan yang terakhir ada peserta didik mampu menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi pada teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengar secara tepat. Nah, ya baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama, pengertian dari teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau
penelitian secara sistematis. Nah, teks laporan hasil observasi ini menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal setelah itu dilakukan secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Teks ini juga berisi tentang riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu, dan lain-lain. Nah, teks laporan hasil observasi ini biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ciri teks laporan hasil observasi bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua, objek yang dibicarakan di dalam teks laporan hasil observasi ini ialah objek tunggal atau hanya satu. Yang ketiga, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang keempat, teks laporan hasil observasi ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Nah, yang kelima itu ada informasi teks, merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Selanjutnya, ciri teks laporan hasil observasi itu tidak mengandung prasangka atau dugaan pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang terakhir, ciri teks laporan hasil observasi itu saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelasnya. Ini terdapat di dalam teks laporan hasil observasi itu. Sekian dan terima kasih. Nah, setelah penjelasan dari Ibu tadi mengenai materi kita pada hari ini tentang teks laporan hasil observasi, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa kita perlu mempelajari teks laporan hasil observasi ini? Ada yang tahu? Saya Bu ingin menjawab karena kita itu perlu menyadari untuk terus mensyukuri dan berusaha mencari tahu tentang ilmu yang sudah ditebarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh bumi, lautan, dan langit. Baik, penjelasan dari Helma sudah bagus. Apa ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, menurut saya manfaat pembelajaran teks laporan hasil observasi yaitu untuk menambahkan pengetahuan serta wawasan objek yang diamati. Selanjutnya, memecahkan suatu persoalan dari hasil pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya, mendapat data-data yang mengenai objek yang diamati sesuai fakta yang ada. Oke, terima kasih yang sudah memberikan penjelasannya tadi. Dan sekarang Ibu minta kalian membagi kelompok, dan dalam satu kelompok itu terdapat 3-4 orang. Nah, selanjutnya Ibu minta 2 orang untuk maju membacakan contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Hutan Bakau dan Museum. Saya Bu. Saya Bu. Hutan bakau. Indonesia menjadi negara hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta ha. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau
dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Museum. Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya melestarikan sejarah. Museum adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan, merawat dan menyajikan, serta melestarikan warisan budaya masyarakat untuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan, dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar, yaitu sebagai tempat pelestarian. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan menyimpan, perawatan, dan pengamanan. Baik, terima kasih Dahlia dan Eka. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya? Saya Bu, pertanyaan saya, mengapa teks hutan bakau dan teks museum dikatakan sebagai teks hasil observasi? Nah, baik, karena hutan bakau dan museum telah masuk dalam ciri-ciri dan fungsi di teks observasi. Nah, teks observasi itu teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Nah, informasinya itu bisa meliputi objek tentang bencana alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa kesenian dan kebudayaan. Begitu Yola, apa bisa dipahami? Bisa Bu, terima kasih atas jawabannya Ibu. Saya juga ingin bertanya Bu, dari yang sudah saya baca teks laporan hasil observasi tadi, terutama yang berjudul hutan bakau, apa tujuan penulisan teks laporan hasil observasi dari teks tersebut Bu? Ya, baik, pertanyaan yang bagus. Teks hutan bakau itu sendiri menjelaskan tentang informasi hutan bakau. Nah, jadi bertujuan untuk memberitahukan atau menjelaskan tentang arti atau info terkait hutan bakau itu sendiri. Nah, seperti pohon yang ditanam di pinggiran pantai untuk mencegah abrasi. Itu sendiri merupakan pengertian dari hutan bakau. Nah, sedangkan tujuan hasil teks observasinya yaitu untuk memberikan informasi mengenai arti hutan bakau dan manfaatnya. Begitu juga dengan teks laporan observasi yang berjudul museum. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Ibu ingin meminta kalian untuk berdiskusi tentang persamaan tujuan dan isi dari kedua teks hasil observasi yang tadi dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Ibu ingin meminta kalian berdiskusi tentang persamaan tujuan dan isi dari kedua teks hasil observasi yang tadi, beserta ciri dan tujuan teks laporan hasil observasi dengan kelompok kalian masing-masing. Baik, Ibu.
setelah kita tadi berdiskusi, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kesimpulan hasil diskusi kalian, dan kelompok lain itu dapat memberikan tanggapannya. Dan untuk perwakilan yang akan maju, disilakan. Baik, perkenalkan, saya Monalisa, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan kesimpulan dan persamaan tujuan dan isi dari kedua teks tersebut. Persamaan tujuan dan isi kedua teks tersebut yaitu bertujuan untuk menginformasikan dan memberikan sebuah data valid mengenai objek yang dibahas, yaitu hutan bakau dan museum. Tujuan teks laporan hasil observasi menurut kelompok kami yaitu mengetahui unsur suatu objek berkaitan dengan perkembangan masalah yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Monalisa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Monalisa. Baik, perkenalkan, saya Kendari Putri, perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kesimpulan persamaan tujuan dan isi dari kedua teks tersebut dan tujuan teks laporan hasil observasi dari kelompok kami. Persamaan tujuan dan isi kedua teks tersebut yaitu bertujuan memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis dengan memperinci, mengklarifikasi dan memberi informasi faktual tentang orang, hewan, objek, dan fenomena. Tujuan teks laporan hasil observasi menurut kelompok kami yaitu menemukan suatu cara atau metode tertentu untuk mengatasi permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian. Terima kasih. Baik, terima kasih Amalia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Amalia. Baik, perkenalkan, saya Jessica Kristina, perwakilan dari kelompok 3, ingin mempresentasikan kesimpulan persamaan tujuan dan isi dari kedua teks tersebut dan tujuan teks laporan hasil observasi dari kelompok kami. Persamaan tujuan dan isi kedua teks tersebut yaitu bertujuan menyajikan fakta-fakta yang telah terbukti secara ilmiah melalui pengamatan supaya pembaca bisa mendapatkan informasi serta penjelasan dari kacamata keilmuan. Tujuan teks laporan hasil observasi menurut kelompok kami yaitu mengetahui bagaimana perkembangan suatu masalah dan menemukan metode atau teknik terbaru dalam sebuah observasi. Baik, terima kasih Jessica. Setelah itu kita beri tepuk tangan untuk Jessica. Baik, setelah mendengarkan kesimpulan dari masing-masing perwakilan kelompok, Ibu mengapresiasi kalian karena sudah dapat memberikan kesimpulan mengenai persamaan tujuan dan isi kedua teks hasil observasi tadi dan menyampaikannya dengan baik. Selanjutnya kita beri tepuk tangan untuk perwakilan masing-masing
presentasi dari masing-masing kelompok tadi. Apakah masih ada yang belum jelas atau ada bagian yang kurang dimengerti? Sudah jelas ya? Oke, kalau gitu sebelum masuk ke penguatan materi, Ibu ingin mengevaluasi kalian tentang materi kita pada hari ini. Nah, Ibu akan bertanya mengenai apa manfaat kita mempelajari teks laporan hasil observasi ini. Menurut saya Bu, manfaatnya adalah untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai objek yang telah diamati. Kemudian yang kedua, memecahkan persoalan-persoalan mengenai objek yang telah diamati yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, mendapatkan data-data yang objektif mengenai objek pengamatan yang telah dilakukan sesuai fakta yang ada. Kemudian yang terakhir, serta untuk mempertanggungjawabkan mengenai tugas dalam kegiatan pengamatan. Terima kasih Bu. Menurut saya manfaatnya adalah menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati. Nah, di mana pembaca dapat menafsirkan suatu peristiwa atau objek tertentu dan mengetahui kronologis peristiwanya, Bu. Terima kasih Melina dan Rina telah menanggapi pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya kita beri tepuk tangan dulu untuk Melina dan Rina. Nah, selanjutnya penguatan dari Ibu hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pengertian dari teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian secara sistematis. Nah, teks laporan hasil observasi ini menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, tidak dilebih-lebihkan, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Nah, ciri selanjutnya yaitu ada ciri tujuan dari teks hasil observasi, yaitu berisi pembahasan mengenai suatu objek atau konsep, membahas objek yang bersifat umum, termasuk kategori atau kelompok tersebut, dan bertujuan untuk menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian dengan objektif dan merinci objek atau dari sudut ilmu terkait definisi, klasifikasi, dan jabaran ciri objek. Itu dulu penguatan dari Ibu hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami apa itu teks laporan hasil observasi dan tercapainya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum
membaca materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu ciri kebahasaan laporan hasil observasi. Baik, salah satu pimpin doa kita untuk menutup kegiatan pada hari ini. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Tuhan yang Maha Kuasa dan Mampunya, terima kasih Tuhanmu. Dari pertama kita pembelajaran kita dan kita akan